Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB, kembali lagi di IPB Podcast bersama saya Zahra Zahira. Dan kali ini kita akan kupas tuntas tentang Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Dan di tengah saya ini, di depan saya sudah ada dua orang yang luar biasa sekali. Di sini ada Prof. Dedi Noviana dari Dekan Fakultas Kedokteran Hewan dan juga Jihan Fadila dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan IPB, juga sekaligus Duta Fakultas Kedokteran Hewan ya? Betul. Betul sekali. Gimana kabarnya Bapak, Prof, dan Jihan pada hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana nih kegiatan selama masa online, masa seperti ini? Bagaimana kegiatan sehari-harinya, Prof? Kalau saya karena tugas setiap hari tetap offline. Tetap datang ada ke offline ya, kampus. Prof ya? Walaupun online, jadi online-nya tetap dari kantor di kampus. Oke, Iya. berarti mengajar sehari-hari Mengajar sehari-hari, itu betul. online, tapi tetap setiap hari harus ke kantor, ke kampus kayak gitu ya, Prof ya? Betul, online-nya jadi dari kampus. Online-nya jadi dari kampus. Kalau Jihan, ini mahasiswa, bagaimana nih pembelajaran online-nya? Wah, kalau disebut pembelajaran online nih udah selama setahun ya kurang lebih ya Kak Zahra. Gak kerasa ya? Gak kerasa nih, kerasa kita udah pandeminya setahun. udah anniversary nih. Oke, udah ada anniversary 1 tahun. Iya, pasti sih aku kuliah dari rumah sih seperti biasa. Dan kalau misalnya keluar sih paling karena ada kegiatan, misalnya kegiatan duta atau misalnya nge-MC atau ada webinar seperti itu sih Kak Zahra. Berarti selebihnya kegiatan perkuliahan pure online. Ya, kayak pure gitu online. Pure online. Oke, kita semua di sini mengetahui bahwa FKH ini merupakan salah satu fakultas tertua di IPB ya. Lantas ini menjadi pertanyaan mungkin ya bagi saya juga dan bagi para sobat IPB dan calon mahasiswa IPB, apa sih yang menjadi keunggulan bagi FKH sendiri dibandingkan dengan FKH-FKH di universitas lainnya? Bagaimana, Prof? Baik, ini kalau disebut tertua jadi paling tua nih berarti. Baik, jadi FKIPB memang salah satu dari perguruan tinggi yang termasuk didirikan pertama ya di IPB selain Faperta, FKH, dan sebetulnya bahkan dulu FKH sudah ada sebelum tahun 63. 63 ya, Prof? Sebelum tahun 63. Jadi waktu itu FKIPB kan sebetulnya lahir dari UI. Oke. Lahirnya dari UI, kemudian setelah itu bersama Faperta berdirilah IPB begitu ya. Nah, jadi kalau tertua dari tahun 63, bahkan sebetulnya kalau lihat sejarahnya sebelum UI pun sudah ada pendidikan kedokteran hewan nih di Indonesia begitu ya. Dalam hal ini di Bogor ini. Jadi itulah kira-kira ya ceritanya kenapa disebut tertua. Oke, dan tertua sekaligus pasti memiliki keunggulan ya, Prof ya. Betul. Kalau dari mata Pak Dekan sendiri, apa sih yang membuat spesial nih FKH IPB? Seperti apa, Prof? Kalau kecap kan harus nomor 1 ya. Oke. Baik, jadi kalau indikatornya terbaik gitu ya dari di Indonesia kan ada sistem akreditasi. Iya, betul. Jadi akreditasi FKIPB itu satu-satunya FK di Indonesia yang tidak pernah lepas akreditasinya dengan nilai A. Oke. Jadi selalu nilai A sejak sistem akreditasi ada. Kemudian satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang diakui oleh Malaysia Veterinary Board Council dari Malaysia itu hanya di IPB, hanya di FKIPB. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan tahun ini kita akreditasi internasional dari Eropa. Oke, kita akan mencoba mendapatkan itu ya. Amin. Jadi itu kira-kira dari sistem itunya, dan tentu yang keempat, mahasiswa dari FKIPB ini hampir semua adalah mahasiswa yang terbaik, lulusan dari siswa-siswa SMA yang terbaik yang ada di Indonesia. Itu. Luar biasa sekali. Oke, saya beralih nih ke Jihan. Jihan sekarang semester berapa? Semester 6. Semester 6 ya, berarti kalau semester 6 lagi ngapain sih sekarang? Kalau sekarang lagi kuliah sih banyaknya, cuman terbatasnya karena harusnya praktikumnya offline secara langsung, karena ada mata kuliah ya Prof, kayak radiologi, ilmu bedah yang misalkan harus butuh skill langsung, tapinya terbatas karena kita harus online kayak gitu sih. Mungkin aku juga boleh nambahin nih. Boleh silakan. Buat yang tadi keunggulan. Boleh banget menurut dong. aku FKH karena salah satu-satunya yang memiliki kelas internasional nih Kak Zahra. Betul, kelas internasional. Karena kelas internasional ini menarik banget sih. Betul. Menarik sekali. Oke, kalau kita berbicara tentang kelas internasional pasti ada dong ya Prof sistem pembelajaran nih di FKH. Kalau di IPB kan kita sistem pembelajarannya seperti biasa ya untuk mendapatkan gelar sarjana 4 tahun. Tapi kalau di kedokteran hewan kan setelah itu ada mengambil profesi ya atau koas gitu ya Prof. Itu gimana sih Prof, ini buat teman-teman calon mahasiswa IPB yang nanti mau jadi mahasiswa FKH nih, gimana sih sistem pembelajarannya Prof?
berapa tahun nih harus jadi dokter hewan nih? Ya. Selama berapa tahun mereka jangan-jangan ini karena jadi dokter lama gitu ya. Soalnya takut pada mau nikah cepet soalnya Prof. Enggak ya? Gak apa-apa juga sih, gimana Prof? Iya, jadi tadi kalau kelas internasional, jadi mahasiswa FK IPB 1 tahun 200 orang. Oke. Ada 200 orang, lebih kurang sekitar segitulah ya, plus minus 200, 10%-nya adalah kelas internasional. Jadi lebih kurang berarti sekitar 20 orang ya. Nah, kelas internasional ini jadi satu-satunya di IPB yang memiliki kelas internasional dan mahasiswanya betul-betul internasional, bukan hanya dari Indonesia. Ya. WNA. Ya. Jadi dan itu sebagian besar memang dari Malaysia, ada dari Brunei dan sebagainya. Nah, jadi itu yang itunya ya. Nah, terus pendidikan di FKIPB 8 semester untuk S1, tambah 3 semester untuk koasisten. Jadi totalnya ada 11 semester. 11 semester berarti ya, kurang lebih 4 lebih tahun ditambah 1,5 tahun. 5,5 tahun. 5,5 tahun. Itu normalnya ya? Normal. Prof, ya? Nah, normal. Terus apakah bisa nih dok bisa bekerja setelah dia lulus dulu S1? Boleh, jadi dia bisa bekerja dulu. Oke, berarti boleh tuh misalnya saya udah wisuda nih. Wisuda S1 sarjana. Terus saya mau nanti dulu deh kosnya deh, mau cari duit dulu misalnya gitu ya Prof, itu boleh? Mau nikah dulu misalnya. Itu boleh ya Prof, gak jadi masalah ya? Sama anak SMA jangan nikah dulu cepat gitu. Nah misal dia mau kerja dulu gitu, itu bisa karena dia kan dengan sarjana kedokteran hewan dia sudah terbuka lapangan pekerjaan. Oke. Tapi kalau dia ingin lanjut profesi dokter hewan, tambah 3 semester lagi. Tambah 3 semester 3 semester lagi ya. Oke. Nah jadi itu kalau sistem pembelajaran di kita hampir semuanya mata kuliah di kita praktikum, jadi memang betul-betul mereka yang senang dengan praktek itu memang udah pas banget tuh kalau di FKH begitu ya masuknya. Kemudian juga kita cover hampir semua spesies hewan nih sebetulnya ya, mulai dari anjing, kucing, hewan besar, hewan unggas lain sebagainya. Nah, jadi itu dari topik-topik dan dari sistem pembelajarannya ya. Berarti kan kalau saya yang tahu nih ada pembagian departemen tuh betul, ya, Prof. Betul, itu gimana sih Prof? Departemen kan kalau kita tahu misalnya di fakultas lainnya ada 4 departemen kayak gitu kan. Misalnya Jihan dari departemen A udah jadi departemen A. Nah, tapi beda halnya nih kalau nggak salah kalau di FK itu seperti apa Prof? Ya kalau di FK jadi departemen ada 3 ya, ada kita sebut departemen yang ilmu-ilmu dasar kita sebut, namanya istilahnya departemen yang preklinik. Oke. Itu di situ nama departemennya anatomi, fisiologi, farmakologi. Itu nama departemennya. Kemudian ada lagi departemen yang klinik. Nah, klinik ini yang benar-benar nih belajar langsung pegang hewan segala macam gitu ya. Nah, di situ namanya klinik reproduksi patologi nama departemennya. Satu lagi kita sebut namanya departemen paraklinik. Paraklinik ini yang penyakit-penyakit hewannya di situ belajarnya. Nah, nama departemennya ilmu penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Nah, tapi mahasiswa FK IPB itu tidak bisa belajarnya hanya saya mau belajar ilmu dasar, saya hanya mau belajar ilmu klinik, itu nggak bisa. Milih satu aja tuh nggak bisa. Prof. Iya, nggak bisa dibagi-bagi. Nggak bisa dibagi-bagi. Jadi walaupun di FK IPB ini ada 3 departemen, tapi mahasiswanya harus belajar ketiga semuanya. Berarti itu sebetulnya cuman pembagian keilmuannya keilmuannya saja ya Prof. Pembagian keilmuan saja. Ya seperti Jihan kan tidak disebut mahasiswa departemen apa kan, mahasiswa departemen mahasiswa FKH begitu. Ya. Berarti intinya dari 3 departemen tersebut selama 4 tahun dia untuk mendapatkan gelar sarjana, ya mereka akan mendapatkan 3 keilmuan tersebut gitu ya Prof ya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Ya. Prof tadi kan Prof bilang nih kalau di FKH itu kebanyakan praktikum kayak gitu ya Prof ya. Kalau praktikum, nah ini fasilitas yang tersedia untuk memenuhi para mahasiswa belajar seperti apa Prof ada di FKH? Oke, jadi kita sebut namanya istilahnya wahana pendidikan ya. Jadi wahana pendidikan. Jadi seru ya. Seru. Bukan wahana air ya, bukan wahana air, bukan wahana apa. Wahana pendidikan. Jadi biar nggak serem nih ya istilahnya. Oke, Bro. Nah, jadi tentu kalau lab segala macam pasti ada ya. Nah, tapi tentu yang namanya pendidikan profesi dokteran koasisten ya, yang tadi Mbak Zahra sampaikan, koasisten itu perlu rumah sakit hewan. Jadi kita punya satu-satunya rumah sakit hewan yang secara luas masih paling besar di Indonesia. Itu ada di FKIPB. Ini bisa di-highlight? Iya. Paling luas di Indonesia. Paling luas di Indonesia. Kemudian ya paling lengkap. Paling lengkap, paling luas, dan tentu pelayanannya juga bagus ya. Kita udah ke sana. Nah, itu menjadi hampir 3 semester nanti ya di mahasiswa koas itu belajarnya memang di rumah sakit hewan. Jadi mereka memang fokus di sana. Nah, kemudian kita punya mitra kerjasama dengan di luar kampus ya. Yang tadi nih misal ada mahasiswa seperti Jihan saya tertarik ingin di satu akuatik gitu ya, di lumba-lumba gitu. Nah, kita punya mitra kerjasama. Jadi mereka nanti bisa magang di luar kampus. Nah, ya ini seru banget nih. Ini menarik gimana, banget. Gimana? Kalau Jihan pasti udah pernah denger nih dari kakak kelas lainnya, gimana Ji?
Iya, mungkin kalau aku karena aku masih sarjana ya, masih semester 6 nih, aku mungkin akan membahas tentang himpronya nih Kak Zara. Oke, kalau tadi kan kita berbicara tentang departemen. Betul. Sekarang beda lagi nih. Beda lagi. Himpro tuh apa tuh? Himpunan profesi. Himpunan profesi, baik. Apakah itu? Jadi dibagi jadi 4 kalau di FKH. Yang pertama itu ada HKSA atau hewan kesayangan dan satwa akuatik eksotik. Terus ada ruminansia, ornitologi, dan satu lagi satwa liar. Iya, jadi kalau misalkan mungkin anak teman-teman SMA juga suka bingung ya, karena kan hewan banyak sekali gitu, dan aku harus di sebelah mana gitu, harus yang mana, aku suka yang mana, dan itu tuh kita bisa milih sendiri mau himpro yang mana kayak gitu. Dan yang aku senengin adalah di himpro ini kita difasilitaskan untuk kita bisa magang ya Prof. Betul, iya. Betul, jadi karena sekarang mungkin lagi COVID, lagi online, jadi memang belum ada magang ya Prof ya. Tapi biasanya setiap tahun itu ada magangnya, jadi jadi seru banget. Saat libur gitu ya. Betul, saat libur. Semester, jadi itu pas semester berapa tuh, Prof? Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Iya, berarti kalau misalnya saya masih semester 4 kayak boleh, gitu ya? Boleh. Iya. Oh, ini menarik banget loh. Ini saya baru tahu juga, dan ini menjadi pembeda dari fakultas yang lainnya, Prof. Oke. Menarik banget. Berarti kalau himpro itu balik lagi ke peminatan. Betul. Masing-masing mahasiswa gitu ya, Prof ya. Tapi bisa jadi misal nih ada mahasiswa yang dia tertariknya di hewan kecil, tapi dia ingin magang di sapi perah gitu. Boleh. Tidak masalah. Oke. Jadi dia boleh magang di keempat himpro tersebut, nggak masalah. Tapi dia keanggotaannya dia hanya satu himpro, begitu kan ya? Iya, begitu, Prof. Oh, berarti ibaratnya himpro itu dia ada pengurusnya masing-masing seperti itu? Iya, betul. Oke, baik. Kalau Jihan? Minatnya apa nih himpronya? Aku minatnya di HKSA, di hewan kesayangan satwa akuatik eksotik nih Kak. Itu apa tuh hewan-hewan apa aja? Biasanya kayak anjing, kucing, kuda juga termasuk ya Prof ya? Kuda, banyak, kelinci kayak gitu Kak. Oke. Kalau kita melihat nih ya peluang karir sebagai seorang dokter hewan, ini mungkin para calon mahasiswa IPB, ngapain sih jadi dokter hewan gitu ya Prof ya? Betul. Cuman jaga aja di klinik deh kayaknya. Iya. Tapi pasti ada nih pekerjaan detail dan sangat dibutuhkan. Betul. Di praktik langsungnya itu seperti apa sih Prof kurang lebih kalau seorang dokter hewan itu? Iya nih, kalau tadi Jihan sampaikan dia himpronya apa tadi? HKSA. Iya, HKSA. Kebetulan saya pembimbingnya HKSA juga. Oke. Ini nyambung sekali ya. Jodoh banget. Nah, terus kalau HKSA biasanya nih teman-teman yang himpronya HKSA setelah lulus dia memang inginnya jadi dokter hewan praktek. Iya, ya kan? Oke, baik. Nah, sebetulnya yang namanya dokter hewan praktek jangan image hanya hewan kecil. Hewan kecilnya kita bukan bicara semut sama jangkrik, bukan ya. Hewan kecil itu anjing, kucing itu hewan kecil. Anjing, kucing, kelinci itu hewan kecil. Nah, sebetulnya yang namanya praktek itu bukan hanya hewan kecil tadi. Dokter yang praktek di kuda banyak. Nah, itu termasuk hewan kesayangan. Dokter yang berpraktek di peternakan sapi, peternakan di domba, itu disebut dokter hewan praktek juga. Nah, kalau tadi pertanyaannya lapangan pekerjaan mana lagi nih yang paling luas? Nah, kalau sempat saya tanya nih, misal ke semua nih anak-anak mahasiswa atau adik-adik mahasiswa nih yang akan masuk, saya tanya nomor 1, kita nih kalau makan dalam seminggu pasti kan makan ayam, betul ya? Betul. Kita pasti makan ayam kan pasti kan? Kita kemungkinan pasti makan ikan, makan daging. Nah, siapa yang menjamin bahwa daging ayam, daging ikan itu aman sampai di meja makannya kita semua? Itu adalah dokter hewan. Oke. Itu aja yang paling sederhana ya. Kita lihat di situ. Menarik sekali. Ya, betul. Jadi berarti dokter hewan itu ada yang kerja di peternakan ayam, ada yang kerja di peternakan sapi. Jadi dia kerjanya dari A sampai dengan Z, dari hulu sampai hilir kan, dari mulai peternakan sampai dengan di hilirnya kan. Di hilirnya itu ya contohnya misal dia kerjanya di perusahaan pengolahan pakan dan sebagainya kan, perusahaan pengolahan makanan. Nah, terus ada lagi contoh nih, misal ada mungkin ya sekarang lagi rame nih impor beras. Sebelumnya kan impor daging begitu ya. Betul, Prof. Nah, siapa yang bisa menjamin memastikan bahwa daging yang diimpor masuk ke Indonesia itu aman? Itu dokter hewan. Dokter hewan. Contohnya aja ya. Siapa yang membolehkan sapi itu masuk ke negara kita? Itu dokter hewan. Tanda tangan dokter hewan. Tanda tangan dokter hewan itu sakti kan? Besar sekali ya. Wah, jadi tanda tangan dokter hewan itu sakti. Karena tapi itu dia, jadi pekerjaannya ditanya sangat luas. Nah, jadi kalau tadi ditanya yang dokter hewan, berapa banyak sih kira-kira persen yang mereka berpraktek? Jadi sebenarnya yang berpraktek itu paling banyak sekitar 25-30%. Nah, yang 70% itu sebetulnya pekerjaannya ya ada dosen, ada banyak ya, ada yang lain-lain lagi, ada yang tadi kerja di peternakan unggas, peternakan sapi, lain sebagainya. Jadi sangat luas, ya sangat luas. Oke. Kalau Jihan,
Nanti seperti apa nih setelah koas kebayangnya? Ingin menjadi apa rencananya? Kalau aku sih rencananya memang ingin jadi dokter hewan praktisi. Kayak gitu. Iya, aku sukanya memang hewan kesayangan nih kebetulan nih, Prof. Rata-rata kayak gitu ya, Prof ya? Rata-rata. Oke. Tapi aku emang lebih pengen ke bisnisnya mungkin. Jadi aku mau jadi pengusaha kayaknya. Iya, amin. Pemilik klinik jadi. Ya mungkin aku lebih pengen ke bisnisnya. Kayak kalau misalkan di Bandung mungkin Prof pernah lihat rumah guguk kayak gitu. Jadi itu seru. Jadi kayak wisata gitu loh, sambil wisata juga bisa main sama hewan kesayangan, bisa sambil makan juga kayak gitu. Itu menarik sih menurut saya. Tapi itu baru rencananya ya Prof ya. Amin. Kita doain ya Sobat IPB. Amin. Oke Prof, kalau misalnya para mahasiswa koas nih ya, itu kan berarti 3 semester. Nah sebetulnya mereka setelah mendapatkan gelar menjadi dokter hewan, apakah mereka dijamin akan langsung mendapatkan pekerjaan? Nah ini dia. Waduh. Berat ya. Yang menjamin ini kan yang menciptakan kita nih. Tapi kalau ditanya, jadi saya sampaikan fakta aja ya. Fakta. Yang ada ya. Jadi tadi setelah mereka lulus 8 semester kan mereka gelarnya SKH, Sarjana Kedokteran Hewan. Ya, pekerjaan mereka juga udah luas di sana ya. Di lembaga-lembaga penelitian lain sebagainya udah bisa bekerja di sana. Setelah itu mereka 3 semester kan ya, Mbak Zara. Setelah 3 semester gelarnya jadi dokter hewan. Jadi SKH-nya dicopot aja, jadi kan gelarnya udah jadi dokter hewan. Yeah. Nah, ini disampaikan aja. Jadi FK di Indonesia ini kan hanya 11 di seluruh Indonesia. 11? Hanya ada 11 di seluruh Indonesia. 11. Ya. Wow. Di Sumatera hanya ada 1, Syah Kuala. Di Pulau Jawa agak rame nih ya, ada Gajah Mada, ada Unair, ada IPB. Nah dari 11 itu rata-rata kita nih menghasilkan hanya sekitar 100 lulusan per tahun untuk tapi kalau IPB 200 orang ya, tapi rata-rataan dari seluruh FKH di Indonesia itu hanya menghasilkan sekitar 1.100 sampai dengan 1.300 per tahun. Per tahun. Padahal yang diperlukan dokter hewan setahun itu sekitar 5.000. Wow. Jadi artinya dalam setahun itu kan selalu kurang. Ya, Prof. Ya, selalu kurang. Jadi karena memang mendidik seorang dokter hewan itu sama dengan mendidik seorang yang berprofesi dokter sebetulnya. Jadi memang tidak bisa banyak jumlahnya. Kadang-kadang kalau kuliah bisa bareng-bareng banyak, tapi kalau praktikum itu kan terbatas tempat lain sebagainya. Nah jadi kalau ditanya peluang dia bekerja sangat besar, begitu ya, kira-kira begitu. Nah terus kemudian berikutnya lagi kalau ini fakta juga yang ada di kita ya. Nah mahasiswa kita yang dimasuk semester 3 di PPDH, pada saat mau ujian akhir sebagian besar udah pada kerja. Jadi sebenarnya mereka ujian akhir untuk dokter hewan, ya asisten. Betul. Jadi artinya sebelum mereka lulus memang udah pada punya pekerjaan semua. Wah luar biasa. Ya jadi jarang sih kayaknya dokter hewan yang nganggur kecuali nunggu mau mencari yang terbaik lagi begitu ya. Atau mencari pasangan Kak Zara ya. Jadi itu kira-kira ya. Jadi faktanya memang seperti itu. Faktanya luar biasa sekali, berarti kurang lebih yang dihasilkan per tahun 1.300 seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ini ya. Ini kita berbicara seluruh Indonesia, tapi ternyata yang dibutuhkan pun sekitar 5.000. Lebih, jauh lebih dari itu, bahkan nggak nyampe 2 kali ya Prof ya. Iya, hanya yang adanya kira-kira. Iya, betul. Berarti Jihan, berarti peluang karir Jihan nih betul. Insyaallah cemerlang, amin. Luar biasa. Oke, Prof Denny dan juga Jihan, ini tentunya kita berbincang ini sudah panjang sekali dan ini menarik banget sih buat teman-teman SMA, banyak banget insight, highlight yang info-info terbaru terkini yang bisa didapatkan teman-teman SMA. Tapi boleh dong untuk closing statement promosikan FKH nih untuk teman-teman SMA bisa masuk ke FKH IPB. Mangga Prof. Mangga Prof. Baik, jadi gini. Nomor 1 tentu dari ini ada satu lagi informasi terbaru. Jadi kalau di Amerika ini ada American Veterinary Medical Association namanya, AFMA ya. Di AFMA itu FK IPB termasuk salah satu FK di Amerika yang diakui dan di-listed ada di sana. Wow. Jadi itu tepuk tangan dulu. Itu yang pertama. Jadi listednya ada di situ. Jadi kalau dari orang dari Amerika ingin exchange student atau ingin lain sebagainya, pasti mereka carinya di listed AFMA itu. Jadi dari situ kita udah beberapa kali dikontak oleh mahasiswa dari US, mereka ingin magang di kita karena berarti sudah di sana ya. Yang kedua, mudah-mudahan tahun ini kita akreditasi internasional Eropa. Amin. Artinya berarti kurikulum kita diakui secara internasional, tentunya kan. Dan tentunya akan mempermudah lagi lulusan yang tadi saja sudah cari kerjanya mudah begitu ya. Sekarang kalau di Indonesia saja sudah mudah, apalagi tanpa akreditasi internasional Eropa, tentu mereka bisa juga leluasa nanti kan keluar.
Betul. Dan akreditasi Eropa itu bukan hanya berlaku di Eropa, tapi Australia juga mengakui akreditasi Eropa, tentu Asia juga. Jadi walaupun levelnya Eropa, tapi pasti Australia, Asia, bahkan Amerika juga mengakui. Jadi artinya terbuka lebih mudah untuk go internasional. Go internasional, betul. Jadi intinya mohon doanya semoga amin. Dan yang ketiga tentu mengajak semua calon-calon nih putra-putri terbaik SMA yang ada di seluruh Indonesia ya untuk mendaftar ke FKIPB. Kuotanya 200 orang. Yang saat ini yang paling banyak nih memang perempuan nih Mbak Zahra. Jadi kita sebetulnya sangat mengharapkan pria nih mendaftar ke FKIPB. Jadi memang kalau dipilih ini secara prestasi yang perempuan lebih banyak nih memang ya. Tapi karena kita mempertahankan keseimbangan, para laki-laki ini peluangnya lebih besar sebenarnya daripada perempuan. Karena kita ingin mempertahankan rasionya. Iya, betul. Ya, jadi saat ini posisi perempuannya atau mahasiswinya itu 65-35. Jadi 65 adalah wanita, 35%-nya pria. Tapi kita kan sebetulnya lebih baiknya minimalnya 60-40 sekitar gitu ya. Nah itu kira-kira mudah-mudahan para siswa, bukan siswi, tapi siswi tentu juga ya, tetap semangat. Demikian Mbak. Oke, luar biasa sekali. Jihan, Fadilah, aduh, bagaimana nih? Abis semua ya kayak closing statementnya udah full package nih sama Prof Denny. Mungkin kalau dari aku nih buat teman-teman, adik-adik SMA, buat calon mahasiswa-mahasiswi yang ingin masuk di IPB University, jangan ragu lagi karena Fakultas Kedokteran Hewan di IPB adalah fakultas kedokteran hewan yang tertua dan terbaik di Indonesia. Cukup sih kayaknya dari Cukup ya, tertua dan terbaik. Betul. Saya setuju banget sih. Oke, baik, boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua, terima kasih. Dan sudah panjang sekali nih ya ngobrol kita bersama kedua narasumber kita yang luar biasa. Dan jangan lupa pokoknya pilih FKH IPB di pilihan kamu dan ayo masuk IPB. Sekian dari saya Zara Zahira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.